Anies yang pertama lebih ganteng dari saya itu jelas. Yang kedua, ya apa? Pinter, pandai, cerdas. Nih kalau kita lihat, ya. Anies Baswedan memang bikin repot. Diperpanjang jadi gubernur DKI Jakarta, malah nantinya tambah prestasi. Tidak diperpanjang, ia bisa leluasa keliling ke beberapa daerah. Sosialisasi yang disambut meriah bak kampanye. Memang, kelebihan dari Anies Baswedan adalah bisa menawarkan gagasan dan ide untuk bangsa ke depan, bukan dengan sebar sembako. Sebar sembako masih butuh biaya. Terlebih, itu bisa menjadi benih awal untuk korupsi. Bertarung dengan ide dan gagasan tentunya akan terlihat lebih elegan dan jantan dibanding sebar sembako seharga 50.000 dengan kesengsaraan 5 tahun. Yang pasti namanya Pak Ganjar Pranowo. Ini ada fotonya, Bu. Yang berambut putih. Rasanya akan lain ceritanya jika Anies betul-betul menjadi calon presiden saat mengikuti konvensi Demokrat menuju Pilpres 2014 silam. Ia akan tampak bersinar dengan gagasan dan ide kemajuan bangsa. Karena itu, Anies juga menjadi bagian dari kesuksesan Jokowi JK pada Pilpres 2014. Karena apa yang dijanjikan oleh Jokowi adalah bagian dari rumusan dan ide gagasan Anies Baswedan. Anies yang pertama lebih ganteng dari saya itu jelas. Yang kedua, ya apa? Pinter, pandai, cerdas. Nih kalau kita lihat, ya intelektual muda. Main tuding anti Pancasila dan intoleran saat itu tak seruncing sekarang. Ia pun tidak akan menjadi sasaran rasis hanya karena ia keturunan Yaman yang tak bisa dihindari karena sudah takdir. Justru yang paling menonjol saat itu, Anies dikatakan sebagai kelompok liberal karena berasal dari para Madinah yang tak bisa dilepaskan dari sosok Nurcholish Madjid. Namun, Anies justru hadir di Pilpres 2024. Suasana yang pola tudingannya sedemikian keras, bukan pada antara punya gagasan atau tidak, akan tetapi kelompok siapa dan dari golongan mana. Juga soal siapa yang paling berhak berada di negeri ini. Atas dasar paling berhak itulah menjadi alasan Anies didiskriminasi hanya karena keturunan Yaman. Namun demikian, ketenangan dari Anies Baswedan rupanya bikin repot mereka setelah antusiasme masyarakat menyambut Anies Baswedan di setiap kunjungannya, tidak peduli dengan segala tudingan mereka. Anies Baswedan efek semakin tak terbendung. Bahkan bukan tidak mungkin akan mengambil alih simpul-simpul kekuatan PDI Perjuangan, Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, dan Koalisi Indonesia Raya atau KIR jika mereka tidak segera mendeklarasikan calon presiden seperti Partai Nasdem. Pilpres merupakan soal kesiapan dan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk itu, semakin cepat deklarasi, maka akan semakin banyak efek signifikan yang akan berdampak kepada potensi kemenangan kandidat. Mengundur deklarasi malah menjadi usaha yang dilakukan semakin sempit. Apalagi jika melihat Anies efek, maka hal tersebut tidak akan terjadi monopoli Anies untuk saat ini. Tentu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi KIB, KIR, bahkan PDIP dengan mendeklarasikan kandidatnya sejak saat ini. Kalau tidak segera, maka tentu Anies efek makin tak terbendung dan bukan tidak mungkin akan mengambil alih simpul-simpul kekuatan baik PDIP, KIB atau KIR. Melihat respon publik yang antusias menyambut Anies Baswedan, sangat mungkin gelombang dukungan akan semakin masif kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Bukan tidak mungkin pula
partai besar bakal meliriknya. Namun tampaknya baik PDIP atau KIB merasa sulit untuk mencari jago yang dipandang mampu bersaing dengan Anies. Tidak segera mendeklarasikan bukan karena Pilpres masih jauh, tapi lebih karena alotnya sosok yang dikehendaki. Meski persoalannya sama, sosok yang bisa melawan Anies Baswedan di tengah keterbatasan threshold. Akhirnya, upaya yang hanya bisa dilakukan adalah dengan menjegal Anies, atau paling tidak menyurutkan gelombang dukungan pada mantan gubernur DKI Jakarta ini. Isu politik identitas yang dituduhkan lawan-lawan politik kepada Anies Baswedan selama ini tidak lebih dari upaya untuk menjegal langkah politik gubernur DKI Jakarta itu. Karena tuduhan bahwa Anies seorang radikal, intoleran, dan memainkan sentimen SARA tidak terbukti, termasuk ketika Anies memimpin ibu kota. Tidak hanya sekedar fitnah, Anies Baswedan juga ditengarai hendak dikriminalisasi lewat kasus Formula E. Namun, semakin keras serangan ke Anies akan semakin membuktikan bahwa lawan-lawan politiknya sedang frustasi. Segala cara dilakukan untuk menyetop langkahnya, karena orang-orang yang akan mereka usung tidak ada yang bisa menandingi kapabilitas dan kualitas Anies Baswedan. Maka semakin ramai sikap a priori terhadap Anies dalam kontestasi ini. Jawabannya adalah Anies sangat pantas jadi presiden. Itu artinya kalau dari kacamata politik, Anies ini membahayakan bagi mereka. Jangan lupa subscribe ya.